Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mohon berkenan berdonasi kepada Allah Perkasa Televisi Channel dengan melakukan transfer ke rekening yang tertera pada running text. Kami membutuhkan dana untuk pengadaan peralatan podcast yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Atau jika Anda berkenan menyumbang peralatan podcast, dengan senang hati kami menerimanya. Sembari menunggu donasi terkumpul, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang. Mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Informasi penting bagi ibu bapak. Apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik masih yang ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, segala jenis tumor, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Saya bukanlah seorang dokter atau ahli kesehatan atau dukun sekalipun. Akan tetapi, barangkali saya bisa memberi solusinya. Mari kita pelihara kesehatan tubuh pemberian Tuhan Allah kita. Semoga. Pengantar untuk tokoh Yerobeam. Yerobeam adalah salah seorang dari sekian banyak musuh-musuh Raja Salomo. Nama lengkapnya adalah Yerobeam bin Nebat, seorang keturunan Efraim dari Zereda yang menjadi pegawai di kerajaan Salomo. Dia memberontak kepada Salomo dengan alasan bahwa Salomo mendirikan Milo dan menutup tembusan tembok kota Daud, ayah Salomo sendiri. Semula Salomo melihat pemuda itu tangkas dan rajin bekerja, sehingga dia ditempatkan mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Sewaktu Yerobeam keluar dari Yerusalem, dia bertemu dengan Nabi Ahia yang berasal dari kota Silo. Ahia menubuatkan bahwa kerajaan Salomo akan dikoyakkan Tuhan dan membelahnya menjadi 2 bagian, di mana 10 suku akan diberikan kepada Yerobeam. Salomo telah jatuh kepada penyembahan berhala mengikuti agama istri-istrinya yang berjumlahnya ratusan itu. Tuhan murka atas perbuatan Salomo. Akan tetapi Salomo pun murka kepada Yerobeam dengan berikhtiar akan membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak, raja Mesir itu, dan tinggal di sana sampai Raja Salomo wafat. Segera setelah Yerobeam mendengar kabar kematian Salomo, dia bergegas kembali ke Yerusalem menemui Rehabeam, anak Salomo yang telah dinobatkan menjadi raja. Tujuannya adalah memohon kepada sang raja agar meringankan beban pekerjaan yang sulit dan sangat berat untuk dilakukan jemaah Israel. Tetapi bukannya mendapatkan jawaban yang diharapkan, malah menerima hinaan bodoh yang tidak pantas diucapkan oleh seorang raja. Rakyat marah dan memberontak kepada keluarga Daud. Itulah awal terbelahnya Israel menjadi 2 bagian, Israel dan Yehuda, di mana Yerobeam menjadi raja yang pertama bagi Israel dengan 10 suku, dan Rehabeam
tetap menjadi raja di Yehuda dengan hanya mendapatkan 2 suku yang tersisa. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-29 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Yerobeam. Yerobeam, peluang yang ditiup. Para politisi yang menjalankan platform pembaharuan seringkali ketika mereka mencapai kekuasaan bertindak menekan seperti pejabat korup yang baru saja mereka gantikan. Seperti itulah kisah Yerobeam, seorang laki-laki yang layak memiliki kesempatan unik untuk menghentikan ketergelinciran Israel ke dalam korupsi. Yerobeam datang ke kekuasaan lewat pintu belakang. Dalam perjalanannya keluar dari Yerusalem, di mana dia bekerja sebagai pegawai tingkat tinggi bagi Raja Salomo, Yerobeam bertemu seorang nabi bernama Ahia. Nabi itu melepas jubah yang dikenakannya dan merobek pakaian yang masih baru menjadi 12 potongan. Kemudian dia menyerahkan 10 potongan kepada Yerobeam dan menyampaikan pesan di belakang objek pelajaran. Karena kesalahan Raja Salomo, Tuhan akan membelah kerajaan Israel terpisah. Birokrat Yerobeam akan segera mewarisi kepemimpinan atas 10 dari 12 suku. Nubuatan dramatis ini meluncurkan suatu perjuangan sengit kepada kekuasaan. Mula-mula, ketakutan akan kelangsungan hidupnya, Yerobeam meninggalkan negerinya. Beberapa tahun kemudian dia kembali dari pengasingan untuk mengadakan perdamaian dengan anak Salomo, tetapi menemukan anak itu dengan bodoh, lebih keras dari orang tuanya. Peraturan Yerobeam barangkali dimulai dengan persetujuan Tuhan, tetapi sang birokrat yang telah menjadi raja itu tidak pernah menyandarkan hidupnya atas panggilan Tuhan. Ketakutan bahwa rekadnya secara bertahap akan kembali kepada selatan, yang mana mereka harus melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Suci, Yerobeam membuat sebuah pilihan cerdas namun mengerikan. Dia memulai agama miliknya sendiri di daerah utara. Dengan standar duniawi, agama baru berhasil akan bertahan selama Israel melakukannya. Tuhan bagaimanapun yang telah membawa Yerobeam kepada kekuasaan mencapai puncak kemarahan. Dia meramalkan dan kemudian melakukan penghancuran total keluarga Yerobeam. Anda bisa membaca di kisah selengkapnya di kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 27 sampai 30. Live question. Apakah Anda melihat lebih mudah mengkritisi para pemimpin daripada memimpin? Bagaimana Anda biasanya menanggapi ketika Anda ditempatkan pada posisi kepemimpinan? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-30 dengan tokoh Elia.